disampaikan oleh ad-da'i ilallah al-mukarram al-ustadz Ahmad Kamaluddin al-waqt wal makan wa ilaihi fa'ilatafadul mashkur. Sallu ala Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Min tadhkuri dhiranim bidi salami majastadam anjara min muglatim bidami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa hasil maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma inna nas'aluka an taghfira dzunubana. Amin. Ngapa po? Udah telat. Allahumma inna nas'aluka an taghfira dzunubana wa tawsi'a arzaqana wa taftaha lana jami'a abwaab akhiratika fid dunyana wa ukhrana wa tuballighu jami'a maqasidana wa man nawayna min niyatin shalihah. Amma ba'du. Enggak pakai amin au ba'du mah. Tadi saya doa kagak amin, au ba'du teriak amin. Hadirin mukarram yang sama-sama kita hormati, para dewan guru, para habaib, para kiai, para ajengan, para asatid dan asatidah yang alhamdulillah hadir tengah-tengah kita. Namun mohon maaf, beribu-ribu maaf, tidak bisa saya sebutkan namanya atu-atu karena emang kagak dikasih catatannya. Namun kita doain semua guru-guru kita, semoga Allah berikan nikmat sehat panjang umur, Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Allah kabulkan semua hajat guru-guru kita dan Allah tambahkan keberkahan dalam keilmuan guru-guru kita. Tokoh masyarakat, tokoh aparatur pemerintah, tokoh orang tua, tokoh adat yang saya hormati, segenap para kepanitiaan
dan juga para jamaah, baik bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan remaja semuanya. Semoga kumpul kita pada kesempatan malam hari ini menurunkan rahmat, hidayah dan magfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya saya mohon maaf beribu-ribu maaf. Permohonan maaf saya yang pertama adalah mohon maaf apabila nanti saya menyampaikan kata demi kata, bahasa demi bahasa, ada kalimat yang kurang dipahami bang. Karena emang saya bocah Bekasi asli, tapi Bekasinya bagian utara pak, Gabus Tambun Utara, yang bahasa kesehariannya bahasa Betawi, tapi Betawinya Betawi ora. Sama sini. Nyerap kita kongkok nih. Kalau saya ngomong di situ enak nggak tuh? Depan situ ya? Saya depan situ aja tuh, guru misi ya. Kencang banget soalnya ini nih. Wes, nah saya mendingan kemari dah, enakan dah. Tuh, iya. Iya, engkau ngeliat bapak-bapak kayak enakan gitu. Kalau bapak-bapak ngaji kudu diliatin. Kadang nunduk tidur. Dah ya, di jamnya udah jam 10 lewat 15 menit. Sedikit yang penting manfaat bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari bang ya. Kita ini punya satu cita-cita yang sama. Kita punya satu kepengenan yang sama pok. Kita ini sama-sama pengen masuk surga. Bener? Tiap hari emak doa, ya Allah surga ya Allah. Saya surga, emak saya surga, bapak saya surga, semua keluarga saya surga. Bener? Tiap hari abang juga doa, ya Allah surga ya Allah. Saya sorga, bini saya sorga, anak saya sorga, semua keluarga saya sorga. Bener? Ketinggian. Kejauhan. Kita selamat di alam kubur aja pak, itu udah keren banget. Kita selamat di dalam kubur, udah oke banget itu bang. Kan gak ada yang tahu tadi alam kubur kita diapain sama malaikat. Apa dicekek malaikat, apa dikeplakin malaikat. Kalau di alam kuburnya kita selamat, ke sorganya insya Allah kita selamat. Ongko bang, apaan yang mau kita andalin buat ke sorga? Apaan? Amal kita Ustaz, pahala kita Ustaz. Saya mau dapat ke surga Ustaz. Emang apa po? Sembayang saya rajin. Pagi duha, malam tahajud, 5 waktu nggak pernah lepas. Rawatibnya nyusul habis sembayang fardu. Ya tibang model sembayang begitu. Empok yang potongan sembayang takbir keingetan apa baik. Allah, semida udah lewat belum ya? Lah jauh. Apalagi bapak-bapak yang sholat jelek banget. Sekarang abang sembahyang asar di rumah, Allahu Akbar, tetangga nyampe, Assalamualaikum, bini keluar bang, Waalaikumsalam. Ngapa? Nah, abang ada. Abang lagi sembahyang asar, ngapa emang? Pengen ngundang selamatan ntar habis isya. Nanti gue bilangin dah. Bini lupa bilangin pak. Kita orang laki kelar sembahyang isya, berangkat selamatan, pulang jam 9, nenteng besek ngetok pintu, Assalamualaikum, bini keluar makin nanya, Waalaikumsalam. Abang dari mana bawa besek? Selamatan rumah Porinah. Apa kata empok? Astagfirullahaladzim bang, saya lupa bilangin. Kata abang apa? Iya. Tadi gue dengar lagi sembahyang. Lejauh. Atat saya mau pasti ke sorga. Emang apa? Sodako sudah banyak di mana-mana. Nih musola kalau kakak saya kagak bakal begini. No masjid kalau enggak saya nggak bakal begono. Sodako sudah banyak di mana-mana. Ya tibang model sodako begitu.
Kalau kita main berpantas-pantas bang nih, yang pantasnya masuk masjid, masuk musola, orang-orang yang pakai peci apa orang-orang yang bawa golok? Kalau kita main berpantas-pantas nih ya, yang pantasnya masuk masjid, pantasnya masuk musola, orang-orang yang pakai peci apa orang-orang yang bawa golok bang? Yang pakai. Kita pikir bareng-bareng sekarang bang. Duit 100.000 gambarnya Soekarno Hatta pakai peci. Duit 1.000 Kapiten Patimura megang golok. Kira-kira nih kelar Isro kita bongkar kotak amal musola, banyakan peci apa golok? Golok. Makanya kayak banyak masjid musola yang kagak kelar dibangun dibacokin mulu. Lah apa yang mau kita andelin buat ke surga? Nabi Adam alaihissalam salahnya cuma satu bang, makan buah khuldi, Allah turunin dari surga ke bumi, salahnya tibang atu. Kita dosa banyak, pengen masuk konyol. Yang satu diturunin kita, yang banyak lagi pengen masuk. Kalau kita pikir-pikir mah kita hidup di dunia banyakan dosa po sama ibadah. Dosa sama sahabat banyak, dosa sama emak banyak. Terus dosa sama siapa lagi banyak? Dosa sama baba banyak. Belum sempet nyenengin emak udah kagak ada. Belum sempet nyenengin baba udah rojiun. Orang tua keramat tuh bang. Kita bisa begini sekarang kan karena orang tua. Empok bisa pakai jilbab kan orang tua, pakai gamis bagus karena orang tua, bapak bisa pakai peci kan orang tua, pakai koko bagus karena orang tua, saya bisa ngomong di sini pakai sorban pun karena orang tua. Cuma kadang satu, kitanya doang yang nggak nyadar. Saya bukan niat sombong apalagi ria, tapi saya tahadus bin nikmah. Kenapa saya berani ngomong begini? Karena saya ngerasain po, kemanapun saya ceramah saya bawa nih cerita. Awal Februari 2019 saya ceramah di Kampung Luwung, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Republik Indonesia. Kelar saya ceramah, saya makan, ada aki-aki DKM masjid deketin saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam kong Haji, sehat? Alhamdulillah sehat. Ustadz dari mana? Pulau Puter. Pulau Puternya mana? Perapatan. Lebah mana pun manggah. Lah tahu. Ya karena orang tua kita dulu begitu, Mbak. Kalau nyiriin rumah saudara sama rumah temen, kalau kagak jembatan puunan. Pas dah lebaran pengen main, puunannya ditebang. Loh keder bareng-bareng. Ada di situ yang namanya Bapak Bonang yang sawahnya banyak. Saya kata begini, itu mah Bapak Haji Bonang kampung sebelah. Kagak dah. Gue mah kagak yakin dia pergi haji. Lah siapa? Engkong saya Bonang namanya. Tapi kagak punya sawah. Bonang siapa nama bapaknya? Saya sebutin nasab engkong saya, po. Kong Bonang bin Ali bin Bidog. Itu. Lah, itu siapa? Lah itu Bapak Bidog. Lah ngapa oyot saya? Dulu dari sini Pertamina sampai Pasar Bancong Sukatani itu sawahnya Bapak Bidog semua. Dalam hati saya cing, lah orang kaya saya bang. Itu di Kampung Gabus Tambun Utara pak, ada yang namanya almarhum Bapak Haji Balok, orang paling kaya segabus, yang sampai nih hari harta kekayaannya masih bisa dikasih ke anak, cucu, cicit, keturunannya. Itu kong saya. Kong Haji Balok keturunan ketiga dari uyut saya keturunan ke-11 dari uyut saya. Blangsak pisan udah. 11. Lu sawah kagak petakan ora. Tapi ujung-ujungnya tuh aki-aki ngomong begini, syukur dah kalau emang lu cucunya Bapak Bidog mah. Lah emang apa kok ngaji? Ada perkataan Bapak Bidog yang kesampean. Emang uyut saya pernah ngata bagaimana? Nah, cerita tuh aki-aki pakai bahasa Betawi Bekasinya. Dulu lagi zamannya gua babadin galengan ujung sawah ono, Bapak Bidog punya perkataan.
Ji, ini sawah kita urusin tiap hari. Kita udah ora mah tibang jadi rebutan anak cucu doang. Yang kita tempatin mah enti tibang selobang-lobangnya doang. Rasanya pengen banget Ji punya anak cucu keturunan yang bisa ngaji. Kalau gua udah kagak bisa doain gua. Sampai sini air mata saya netes, Po. Ya Allah, ternyata saya bisa begini sekarang karena doanya orang tua. Cuma bahasa doang bang yang beda. Kalau orang sekarang doa, ya Allah jadiin anak saya anak yang soleh dan soleha, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Bahasa orang sekarang. Tapi orang tua kita dulu dengan kepolosan dan keyakinannya, jangan ampe anak-anak gua kayak gua. Biar ada milik, derajat, rezeki, jodoh deket sama orang baik. Tuh omongan nyampe ke Allah, diijabah, jatuhnya ke kita sekarang. Kita bisa nutup aurat yang bagus, kita bisa kenal habaib, kiai, ustadz, ulama, kita bisa akur sama saudara, sama teman karena doanya orang tua. Makanya setiap kita dilahirkan sebagai anak, tapi enggak setiap kita dilahirkan sebagai orang tua. Ibu, bapak, anak yang udah jadi orang tua, saya anak yang baru jadi orang tua. Kita ngomong pelan-pelan sekarang antara orang tua sama anak dah. Emak mah enggak minta dibagi, bapak ge enggak bakalan minta sama anak. Orang tua mah kita datengin ke rumahnya, kita tengokin, kita longokin, udah girang banget po hatinya. Apalagi pas kita pengen pulang, kita pegangin tangan emak, bisikin ke kupingnya, "Mak, pegang ya buat beli kopi sama gula." Apa terjawaban emak bang? "Ya, lu pakai bagi. Emang lu ada?" Emak cakep banget jawabannya bang. Masih mikirin kita anak. Tinggal kita anak yang kagak punya pikiran buat orang tua. Emak udah payah banget di tempat tidur, bapak nggak kuat ngapa-ngapain, anak banyak, saudara banyak, datang kagak, nengokin kagak. Sekalinya nyampe kagak bawa apa-apa pisan, masuk kamar langsung nanya, "Assalamualaikum." Ya, emak nyautin payah banget, "Waalaikumsalam." Anak nanya, "Emak sehat?" Emak jawabin, "Kotok mata lu." Lah emang gua lagi sakit begini pakai nasihat apa kagak? Apa mah kira-kira yang dirasa? Enggak ada yang gua rasa. Lah emang apa? Lu nggak bawa apa-apa kemari? Coba ada jeruk ada yang gua rasa, asam sedikit mah gitu. Lah emang anak pikirannya kagak, Po. Makanya satu orang emak bisa ngurusin 10 orang anak, 10 orang anak belum tentu bisa ngurusin satu orang emak. Tenang, Po, saya belain lah ini mah. Anak banyak, emak atuh kurus sama emak yang atuh, mama dagang gorengan, dagang kue keliling kampung, tinggal emak atuh, anak banyak telantar tuh emak bang. Saya yakin bukan timbang di kampung saya doang, kita sering lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Emak udah payah banget tempat tidur, bapak nggak kuat ngapa-ngapain, anak banyak, saudara banyak, itu emak tibang minta air doang, Po, tibang minta air emak. Sampai suruh-suruhan sama saudara. Mida, air apa dak? Apa kata pemida? "Ti, wati, ti, emak pegang apa ti?" "Dih, Rodi, dih, emak minta air dih." "Mah, Salma, mah, emak tolongin apa mah, keburu mati tuh emak." Tibang minta air doang sampai suruh-suruhan sama saudara. Padahal dulu waktu kita masih kecil, Po, emak rela ngelakuin hal yang gak bermanfaat buat anak. Apa? Emak rela mangap buat nyuapin anak makan. "Ayo dek makan." Bener mak? Yang makan siapa? Yang mangap? Ngapain Po mangap? Makanya mohon maaf bang, saya punya ungkapan dalam bahasa Betawi, kalimatnya mah pendek tapi radanya nyesek, bikin kita sedikit nyengir tapi sambil mikir. Anak yang hidup mah banyak,
anak yang hidup mah banyak, yang hidup yang langka. Punya anak banyak, hidup semua, wajar pok diurusin sama emak sama bapaknya. Tapi yang hidup, yang mau ngurusin orang tua, yang prihatin sama orang tua, tuh yang langka. Jangan jauh-jauh dah, emak kagak, bapak kagak, adek, abang pada ngumpul. Adeknya ngomong begini ke abangnya, bang, besok haul emak ini bang. Apa jawaban abangnya? Haul. Seehnya doang. Ya kali gitu patungan, gua 1 juta, gua gope, gua 200. Ya bang, saya nggak punya duit, biar saya capek. Saya masang tenda, saya gelar karpet, saya belanja sayuran ke pasar. Enak urusan begitu kok. Makanya mohon maaf pak, saya bocah baru kemarin, umur saya baru 27 tahun. Kalau ada omongan saya yang salah, mohon maaf. Saya cuma pesan dari sekarang begini dah. Kalau punya anak banyak, jangan dibikin pinter semua, sisain yang geblek 1. Ide gue mah Amit, Ustadz ceramahnya begitu banget ngajarinnya. Karena yang udah mah, yang geblek yang ngurusin orang tua. Yang pinter mah tahu kemana. Ya sekarang punya anak 6 pok, 5 jadi orang semua, pejabat, TNI, polisi, dokter, bidan. Gebleknya 1 nih. Emak udah payah banget di tempat tidur, si geblek nelpon, bang, emak bang, lah gue lagi rapat ini, po, emak po, gue lagi ada pasien, bang, emak bang, gue lagi di luar kota. Si geblek yang gak kemana-mana mah yang ngurusin, bener po? Ya habis mau kemana bang, emang geblek. Bukan saya nyuruh abang sama empok punya anak yang geblek, kagak. Emang kita lagi ngomongin yang pinter, yang katanya sekolahnya tinggi, punya titel, punya pangkat, punya jabatan, biar mau ngurusin orang tua. Karena kadang kita anak pok, kalau udah jaya dikit, rumah punya, kendaraan punya, pangkat, titel, jabatan dia punya, nih mulut enak banget buat ngomong sama orang tua. Pesan saya cuma 1 buat diri saya pribadi, umumnya buat kita semua dah bareng-bareng. Baik-baik nih mulut buat ngomong sama orang tua. Kisah nyata nggak dibuat-buat pok. 2 tahun yang lalu pulang ceramah dari Sukabumi, nyampe rumah jam 2 pagi pak. HP saya bunyi, jamaah saya nelpon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ngapa Ji? Adik saya mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ba'da subuh abang berangkat ke sono. Iya tak ditunggu. Ba'da subuh saya berangkat ke rumah jamaah saya, sampai sono jam 8 pagi pak. Sampai sono saya kagak bisa langsung masuk karena udah penuh sama jamaah yang pada takjiah. Saya duduk di pelataran bareng jamaah yang lain. Kagak lama jamaah saya deketin saya sambil nangis, air mata netes, muka udah jelek banget bang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ngapa Ji? Adik saya mati. Ya gua gak tahu adik lu mati. Gua kemarin orang adik lu mati. Terus ngapa? Matinya jelek banget Ustaz. Lo ngapa emang? Matanya melotot, mulutnya mangap. Lah belum mati kali. Udah Ustaz bercanda mulu. Lah kali orang masih melotot begitu, siapa tahu ngedip lagi. Terus lu ngapain kemari? Ustaz punya doa kagak buat mermin mata adik saya? Ada. Udah lulus ini di pondok. Ayo Tat buruan masuk. Nggak bisa. Katanya bisa. Itu depan pintu banyak ibu-ibu pada berdiri, gua nggak bisa masuk. Gampang Ustaz. Kalau Ustaz pengen masuk, saya teriak minggir tuh ibu-ibu. Itu kesel banget bang. Saya kata kayak begini. Coba lo teriak, dia teriak bener. Ibu-ibu minggir, Ustadz pengen masuk. Ibu-ibu minggir, saya masuk ke dalam rumahnya. Bahasa orang kampung kita mah itu di ruang tamu, lagi di atas bale, mujur ngalor, kaki ampe leher ditutupin kain batik, leher ampe pala ditutupin kain putih. Saya deketin, saya buka kain putih yang di mukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bener bang, matanya melotot, mulutnya mangap. Dalam hati saya, astagfirullah robbal baroyah, astagfirullah minal khotoyah. Kalau ada masyarakat jamaah tetangga kita yang meninggalnya mulutnya mangap kok,
Kalau meninggalnya masih baru mah bang, buru-buru ambil kain, ambil bujur, ikat dari janggut sampai pala. Mumpung masih empuk, mumpung masih lemes. Itu ge kalau meninggalnya masih baru. Kalau baru mangap-mangap jangan diikat dulu. Ngap, ngap, ikat, ngap, ikat. Loh, kalau mati, kalau kagak nggak mati keikat orang itu ntar. Akhirnya apa? Saya keingetan omongan guru saya, Pok. Ketika saya mau kelar pesantren, guru saya bilang, Kamal, iya guru, ini ada doa, ada amalan, ada ijazah yang kau pakai buat lu di masyarakat. Apa itu guru? Kalau nanti di masyarakat ada jenazah yang meninggalnya matanya melotot, mulutnya mangap, tangannya kaku, susah bersedekapin, baca takbir 3 kali, usap mukanya, merem tuh mata, mingkem tuh mulut, usap tangannya, lemes tuh tangan. Emang kerjaan saya di rumah begitu, Pak, tukang meremin orang. Jadi kalau yang meninggal ada yang nyampe ke rumah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ngapa bang? Melotot. Nyampe saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ngapa mang? Mangap. Datang saya. Ya emang dikasih doa begitu dari pondok, lakunya begitu di rumah. Ya akhirnya karena emang udah pegangan saya di rumah begitu, saya taruh tangan saya di mukanya, saya baca doa dari guru saya, bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya usap, masih melotot. Tuh ibu-ibu di pinggiran pintu bak babisik ngomongin saya. Ustadz doanya kagak manjur. Ya emang saya bocah gabus bang ya, saya kata kayak begini, encek jangan berisik. Saya gagah husu doanya. Tuh akal pakai bang. Lah malu kita dikatain ustaz gagah manjur mah. Jangan ngomong baik, bantuin saya jikir. Iya ustaz saya bantuin jikir. Loh saya kayak bingung. Ilok do gua nggak manjur ini. Saya balasin lagi bang. Saya taruh tangan saya di mukanya. Saya baca lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hati saya ngomong, merem. Merem. Jangan malu-maluin gua, ayo merem. Lah gua pakai rapi begini. Nih ya, nih merem. Tuh kan merem tuh kan gua kata apa merem tuh kan merem. Alhamdulillah. Masih melotot. Kata saya bodoh amat, lu mulai kagak. Saya tinggal pergi, Po. Betul saya tinggal pergi. Awas sampai meremin tuh orang. 3 hari kemudian nyampe jamaah saya ke rumah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ngapa bang? Mau minta waktunya Ustadz, ngapain? 7 harian adik saya. Kapan acaranya? Rebo malam Kamis, bada Isya Tat. Nanti gua nyampe dah. Jangan sampai kagak ini Tat. Nanti gua nyampe. Saya sampein. Sini Daji. Apa Tat? Adik lu ngapa kemarin? Lu ngapa adik saya? Matanya melotot baik. Gua meremin, kagak merem. Apa jawaban jamaah saya? Itu matat bukan doanya Ustadz yang kagak manjur. Nah terus apa Ji? Emang adik saya punya salah sama emak saya. Ada omongan adik saya yang nyakitin hati emak saya. Emak saya belum ikhlas, emak saya belum ridho. Tuh pas emak saya ikhlas, emak saya ridho, tuh mata merem sendiri, mulut mingkem sendiri. Emak tuh bang baik-baik sama emak mah jasanya gede, pengorbanannya banyak. Ngedennya emak masih ditungguin orang banyak. Emak ngeden anak, cucu, mantu, orang tua, mertua, ponakan nungguin ngedennya emak. Cewek, cowok, cewek, emak ngeden. Bapak ngeden, siapa yang nungguin? Siapa? Ya paling bapak ngeden. Bocah lewat siram pak, siram, begitu paling. Makanya orang tua kagak minta banda banyak, orang tua kagak minta tanah lega, orang tua nggak minta rumah bertingkat. Yang orang tua minta cuma satu po, anak bisa ngaji, titik itu doang. Kalau orang tua punya anak yang bisa ngaji, orang tua punya celengan. Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salasin, manusia udah meninggal putus semua amal ibadahnya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah.
Iya, kalau orang tua kita orang kaya, tanah lega, sawah di mana-mana, sedekah ke pembangunan mushola, sedekah ke pembangunan masjid. Kalau orang tua kita orang susah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Iya, kalau orang tua kita lulusan pondok pesantren, kelar nyantri jadi kiai, ustadz, ustazah, ngamalin ilmu yang dia punya. Kalau orang tua kita nggak sekolah. Harapan orang tua tinggal yang ketiga, anak yang soleh yang doain orang tuanya. Makanya di sekarang ayo, guru udah banyak, pengajian udah di mana-mana, majelis taklim mau yang pagi, siang, malam udah ada. Belajar dari sekarang ngirimin Fatihah buat almarhum almarhumah orang tua kita yang udah pulang ke rahmatullah. Belajar kok kagak ngapa-ngapa. Catat di kertas yang banyak, tulis semua nama Uwa, Ende, Encing, Uyut, Engkong, semuanya catat. Belajar dulu, biasain bibir buat ngomong. Latihan kagak ngapa-ngapa kok, latihan nggak apa-apa. Suma ila arwangi khususona lil kubur, bapak ini bin bapak itu bin bapak ono bin bapak ini sebelah sonono ujung sonono pojokan sono lagi no terus pojok sonono. Al-Fatihah. Enggak apa-apa Wak, latihan aja dulu, latihan. Yang penting bibir ngomong dulu. Suma ila arwahi khususona lil kubur, bapak haji ini bin bapak haji itu tuh yang kuburannya di situ, yang keramiknya warna biru telur asin kaling-kaling pun senggon, yang ada pagarnya kadang tutup angin rubuh. Al-Fatihah. Kagak ngapa-ngapa Bang, yang penting bibir ngomong dulu, latihan. Ya Ustadz, doanya kepanjangan, saya kagak bisa. Pakai bahasa kita Bang, pakai bahasa kita. Ya Allah, saya net ngirimin Fatihah buat almarhum almarhumah emak bapak saya. Al-Fatihah. Nyampe, nggak percaya jalan duluan dah. Ya Ustadz, Fatihah mah kalau bareng-bareng doang kita hafal. Kalau dewekan mah ada bayi yang kelewat itu. Bismillah sama sholawat banyakin. Ya Allah, saya net baca bismillah buat orang tua saya. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Nyampe. Ya tadi mah gagu, kagak bisa ngomong apa yang dibaca itu. Sodakoh banyakin, yang beranda kagak ada. Tiap perbuatan baik yang kita niatin pahalanya buat almarhum almarhumah orang tua kita, itu nyampe pahalanya buat orang tua kita. Karena mohon maaf Bang, ini kita duduk ngaji begini, ini kan godaannya luar biasa banyak ini. Gua jangan dikira gampang duduk begini Pok. Tibang orang-orang pilihan doang yang duduk ngaji begini. Empok kumpul dari jam berapa? Habis Isya jam 7:30 udah kumpul di sini. Nih bapak-bapak sama ibu-ibu kumpul di sini, kan yang pertama kali keluar bukan kaki, tangan dulu keluar. Gerimis. Ntar kayak gede lah, gede bener Bang hujan. Coba nonton dangdut dah, gerimis. Ntar kayak penter lah, penter bener. Manjur ngomong dangdut mah. Belum lagi jam menunjukkan jam 8:10. Ustadz belum nyampe, penceramah belum ada, yang baca maulid hadroh masih pada dikit. Jamaah tinggal bisa dihitung berapa orang. Nih otak udah mikir nih, ya ketinggalan gua film Ikatan Cinta ini. Isra udah duduk di musola pakai keingetan Ikatan Cinta. Tibang nonton si Aldebaran sama Andin. Padahal masih Ala masih Andin itu po nikah kan tibang 6 bulan awalnya. Kalau ada rasa cinta di antara Ala sama Andin, nikahnya dilanjutin. Pertama mah Andin yang nguber-nguber cintanya si Al. Kan sekarang mah udah si Al yang nguber-nguber si Andin ini. Udah ada rasa cinta. Yang jahat makan si Elsa itu po. Tuh godak bos sama dia ngapa tahu. Kemarin masuk penjara dia po. Iya ngemis-ngemis pengen keluar juga sekarang akhirnya dah. Iya makanya nonton Bang, nonton. Nempok doang punya TV, nonton makanya nonton. Ini godaannya banyak banget udah Pak, godaannya banyak banget udah. Karena mohon maaf, saya kutip dalam kitab Tuhfatul Mardiyah, orang yang duduk di majelis ilmu ini bagaimana nanti bolehannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala pengen ngitung amal hambanya, Allah perintahin satu malaikat, ya malaikat siap ya Allah, coba longok di neraka, hamba saya udah lama di neraka. Tanya tuh orang semasa hidup pernah ngaji apa kagak, pernah duduk kagak di majelisnya orang alim. OTW ya Allah. Malaikat OTW. Berangkat nih malaikat nanya, Bang, semasa hidup abang pernah ngaji kagak Bang? Duduk di majelis taklim bareng ustadz, kiai, habaib gitu. Ya malaikat, kan gua gedek bahaya sama ustadz, boro-boro gua ngaji. Ya Allah, ternyata ini orang kagak pernah duduk di pengajian, terus bagaimana? Coba tanya, siapa tahu rumahnya deket sama ustadz, kiai, sama habaib. Bang,
rumah abang deket nggak sama Kiai Ustadz Habib gitu? Ya malaikat, kan saya mah tinggal di kampung kafirun wa murtadun. Yang pagi guaple, siangan dikit ngadu ayam, malam jablay ngayab. Ya Allah, ternyata ini rumahnya jauh dari rumah orang alim. Terus bagaimana? Coba tanya, siapa tahu namanya dia sama kayak nama orang alim, percis kayak nama orang alim. Bang, nama abang sama nggak bang sama nama ulama? Nama abang sama nggak sama nama ustadz gitu? Ya malaikat, kan saya mau orang dulu, nama saya jauh sama nama ulama. Orang tua kita dulu bang, namanya rada aneh-aneh dikit wajar. Karena orang tua kita dulu ustadz masih langka. Dan orang tua kita dulu namain anak bagaimana kejadian dia lahir mak. Kadang saya kalau di tempat tahlil ngirimin Fatihah pengen tawa takut dosa, kagak tawa nemu baik nama begitu. Suma ila arwagi khususon alil kubur Bapak Pungut bin Buang wa khususon ila runging Kong Cene bin Serewa khususon ila runging Kong Cengir bin Kuru al-Fatihah. Ada be begitu po? Ada, iya bang, ada be nama begitu. Ya karena orang tua kita dulu mah namain anak bagaimana kejadian dia lahir. Lahir hari Minggu dinamain Gunin, lahir hari Rebo Boan, lahir hari Sabtu Stuin, begitu. Pindah ke mari-mari anda tuh namain anak bagaimana bulan dia lahir. Lahir bulan November Nopi, lahir bulan Desember Desi, lahir bulan Februari Febrianti, lahir bulan Maret Marta. Jadi nih yang ngetren sekarang po, namain anak bagaimana gabungin nama bapak sama nama mamanya bang. Baru kemarin belum lama 3 bulan yang lalu saya ngisi di Jati Bening tuh teman pondok. Ji Marida, anak lu siapa namanya? Alek Ferdiansah. Kata saya begini, lu bocah pondok ngapain namain anak Alek? Lah ngapa emang? Itu apa artinya Alek? Lah Alek, nama gua Aldi, bini gua Eka. Alek, Aldi, Eka. Ada begitu po? Ada bang. Ya segitunya masih cakep Alek, Aldi, Eka. Yang saya takutin bapaknya Basir, emaknya Kokom. Baskom dah namain tuh bocah. Ya silakan kasih nama anak yang bagus, tabarukan sama nama ulama, sama nama para aulia, sama nama para nabi, tabarukan sama nama malaikat. Enggak apa, boleh nama malaikat nama. Cuman jangan satu malaikat yang itu bang, Ijroil. Baik-baik. Entah kalau gede tuh bocah bisa mendekin umur uanya. Ijroil udah rada gedean dikit, emaknya ngajak ngelongok uanya, lagi sakit ono. Ayo mak, dia sampai depan pintu, uanya nanya, "Ma, apa mak? Itu siapa lu ajak?" Ijroil mak. Mati. Iya, mati. Iya. Uanya kata mak Ijroil malaikat, cucunya dewek yang nyampe. Baik-baik. Kasih nama anak yang cakep, kasih nama anak yang bagus, tabarukan. Yang udah mah udah biarin, tinggal nanti anak cucu kita kasih nama yang cakep. Ya Allah, ternyata ini orang namanya kagak ada nama-nama ulama. Terus bagaimana? Coba tanya, dia punya temen kagak yang suka ngaji? Bang, temen abang ada yang suka ngaji kagak? Jadi ustadz gitu. Waduh malaikat, temen gue mandor semua. Yang mengaji takut jaipongan paling depan. Ya Allah, ternyata ini orang kagak punya temen yang punya ngaji. Terus bagaimana? Coba tanya, siapa tahu temennya dia ada yang jadi ustadz, jadi ulama, temennya dia ada yang suka ngaji. Bang, temen abang kan mandor semua. Siapa tahu ada yang suka ngaji gitu jadi ulama. Ada. Temen saya biar kata mandor semua ada juga teman-teman saya yang jadi ustadz, temennya yang suka ngaji. Apa jawab Allah? Comot itu orang dari neraka, pindahin ke surga, keberkahan dia punya temen yang temennya itu jadi ulama, temennya itu suka duduk di pengajian. Cuman besok ini cerita jangan dijadiin dalil. Empok nggak ngaji po, ya lu ngaji gue selamat dari neraka lah, belum tentu. Kalau yang punya temen selamat, bagaimana kita yang duduk ngaji malam hari ini? Maka suksesnya Isra Mi'raj malam hari ini bukan sebanyak apa jamaah yang hadir, bukan seenak apa hidangan yang kita makan, bukan sebagus apa mubaliknya. Suksesnya Isra Mi'raj malam hari ini adalah kelar Isra Mi'raj yang kemarin belum senang ibadah ke musola jadi senang ibadah ke musola. Yang kemarin belum senang ngaji, kelar Isra Mi'raj jadi senang ngaji.
Omen kalau udah ada temen kita, saudara kita, tetangga kita yang mulai ngaji bang, jangan diaru-aruin. Kadang ada baik yang ngata, orang baru datang ke pengajian udah dikata, tumben lu ngaji, pantesan hujan gede lah. Kita ngaji bareng-bareng, ibadah bareng-bareng, ke sorga ge kita nanti bareng-bareng. Ini kita kumpul ngaji begini enak banget kan Pok? Enak banget kita kumpul ngaji begini. Satu manfaat yang bisa kita dapatkan pada kesempatan malam hari ini adalah pertama, silaturahmi kita nyambung. Saya yang dari Gabus Tambun Utara bisa nyampe kemari. Empok yang di belakang depan sono ketemu saudara yang di sini. Abang yang di depan situ ketemu temen yang di sini. Silaturahmi kita nyambung malam ini. Dan orang kalau udah kumpul ngaji silaturahmi begini, Allah kasih dua keutamaan. Yang pertama, Allah gampangin rezekinya. Ya bisa-bisaan dia doang itu mah, orang silaturahmi rezeki banyak. Itu kue dibungkusin tuh, es itu kan rezeki kita bang. Coba kalau nggak kemarin nggak makan kita begituan. Empok yang tahu kalau ngaji botas gede-gede banget. Mana Ustadz buktinya orang silaturahmi rezekinya banyak? Ada di orang tua kita dulu bang. Orang tua kita dulu rezekinya banyak, berkah-berkah. Kenapa? Silaturahminya cakep. Tuh orang tua kita dulu, saudara yang mana disabak sama orang tua kita, malam takbiran udah mesen ke anak-anaknya, Roh, Din, Tih, mari dah. Ngapa Mbak? Besok kelar sembayang id jangan pada kemana-mana ya. Kita ke elor rumah Uyut tuh lebaran. Kelar sembayang id digiring semua anak, cucu, mantu, orang tua, mertua, ponakan. Orang tua kita jalan paling depan Pak, itu dibeliin sendal lili sama anaknya kagak dipakai tuh sendal, ditenteng tuh sendal. Emang apa? Jalanan kagak rata kayak sekarang nih. Dulu mah jalanan pada blok. Dibeliin jas sama anaknya tuh kagak dipakai, ditaruh di pundak. Emang apa? Panas, bringsang. Sampai ke rumah Uwa dikenalin dah. Tuh mamang tuh. Tuncing tuh. Uwa ngantuk banget tuh. Makanya orang tua kita dulu nggak ada yang kematian obor, sama saudara kenal semua. Beda sama orang sekarang, sama saudara kagak pada kenal. Makanya orang tua kita dulu silaturahmi cakep, rezekinya berkah. Usahanya orang tua kita dulu ngapain sih? Cuma dorong gerobak di kota, dagang minyak, yang di rumah manggul pacul, bolak-balik dari rumah ke kebun, dari rumah ke sawah. Anaknya orang tua kita dulu banyak-banyak Wak. Orang tua kita dulu punya anak 5, 7, 8, 12, 13, ada yang sampai 20 bang. Tapi alhamdulillah orang tua meninggal, ninggalin sawah, ninggalin kebun, ninggalin tanah, anak yang 13 jadi orang semua. Tinggal kita sekarang yang ama saudara kagak pada kenal, silaturahmi kita jelek, saudara jangankan yang jauh, yang depan mata ge kagak pernah ditanya. Makanya orang sekarang katanya doang bang, kerja pergi pagi pulang pagi, kaya kagak, utang banyak. Katanya doang gaji jutaan, pangkat jabatan dia tinggi, boro-boro beli sawah, boro-boro beli kebun, yang ada gen jualin baik. Silaturahmi kita kalah cakep sama orang tua kita dulu, rezeki kita kalah berkah sama orang tua kita dulu. Yang kedua, orang kumpul silaturahmi begini apa? Allah panjangin umurnya. Atau dari mana Ustadz? Orang tua kita dulu lagi aja contohnya. Orang tua kita dulu silaturahminya cakep, umurnya panjang-panjang mak. Orang tua kita dulu 60 tahun masih kuat naik pun rambutan, 70 tahun masih kuat macul galangan sawah, 90 tahun masih kuat ngenjut sepeda. Orang sekarang hidup 60 tahun udah cakep banget bang. Emang apa tat begitu? Karena umur umat mah ngikutin umur Nabi. Rasulullah meninggal umur 63 tahun. Kita nggak bakal jauh dari situ. Yang malam ini umurnya udah lebih dari 63, bonusnya udah banyak. Nah makanya yang malam hari ini umurnya udah 62 tahun. Nah, setahun lagi dah ya. Iya. Yang malam ini udah 62 tahun 11 bulan 29 hari. Lah besok udah mau ngapain lagi? Makanya mohon maaf po, kalau kemarin di TV ada berita gara-gara COVID-19 banyak orang mati mendadak. Dari dulu bang mati mah mendadak. Dari dulu kalau mati bisa ngabarin enak. Jam 5 kita mau mati, jam 1 kita ngomongin anak. Tih, man, mari dah. Ngapa mak?
Lu ke pasar ya beli tikar pandan sama kain putih, man lu di samping sama teman-teman lu gali ya 2x1. Lah emak mau kemana? Isdet enak. Men mati kan kagak begitu. Malam masih kondangan bareng kita, pagi mati. Jam 6 masih beli nasi uduk bareng kita, jam 8 mati. Itu mah biasa mak, biasa. Yang aneh itu kalau jam 6 mati, jam 8 beli nasi uduk, itu udah kaget. Bebe bang kalau yang begitu, medinya udah ngayap itu. Karena mohon maaf, kenapa orang tua kita dulu umurnya panjang-panjang sama sakit rada susah? Orang tua kita dulu makanannya masih asli buatan tangan bang, belum kecampur sama zat kimia. Orang tua kita dulu minum air sawah, itu sawah bekas tepakan kebo bak, diminum pakai daun gogolio namanya wak. Itu kagak mabok. Coba baru sekarang uyup air sawah tuh, kalau kagak celeng di sawah. Makanya paling bantar penyakit orang tua kita dulu, kudis, kurap, gatal, panu, ampek, bengek, beres. Orang sekarang makanan udah bermacam-macam, penyakit makin berupa-rupa. Contohnya apa nih penyakit yang sampai nyari belum kelar-kelar? Corona. Udah diantak penyakit ini. Bebe pok, corona bahaya ini. Gara-gara corona 3 bulan gak ceramah saya. Melongo kayak orang bego di rumah. Rajab, Sa'ban 94 jadwal batal semuanya. Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah batal. Harapan saya ntar kali bulan puasa. Imam Traweh, kultum, nuzulul Quran, ora pisan. Masjid musola ditutup, sekalinya boleh traweh, lampu dimatiin, sendal dimasukin ke dalam, yang traweh 5 orang. Ada peraturan social distancing, ada jarak di antara kita. Enggak boleh kita dekat-dekat begini nih, enti nepa, enti nular katanya. Belum lagi pakai protokol kesehatan, masker kita dipakein pak, hidung sama mulut dibekep. Lebih baik pakai masker po. Kemarin ada yang mati pakai masker. Emang bengek pakai masker, mati pisan udah. Silakan pakai masker, ayo nggak apa-apa, kita ikutin protokol kesehatan. Kita jaga kesehatan kita jaga kesehatan saudara kita ikutin aturan pemerintah. Cuma saya pesan pak, buat bapak ibu yang sering ayab-ayaban kemana ke jalanan, ketemu temen apa saudara, kalau pengen nanya saudara yang lagi di jalan pakai masker, buka dulu masker baru nanya. Karena kita ngenalin orang dari muka bang, bukan dari mata. Mau kemana? Yang ditanya pelarak, pelirik, yang nanya ngeledek lagi. Hayo siapa, hayo buka dulu baru tanya. Ini manfaatnya banyak kita kumpul malam hari. Nah kita benerin omong saya bareng-bareng dah. Kalau tadi di awal saya ngomong begini po, ketinggian kejauhan kita buat ke sorga, bener saya ngomong begitu. Nah sekarang saya jawab, untungnya Allah ciptakan kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih yang jadi modal kita buat ke sorga. Mana dalilnya Ustaz? Empok sering baca dalam maulid, al jannatu wa na'imuha sa'du lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Sorga dan segala kenikmatannya buat siapa? Orang-orang yang berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nih bulan Sa'ban pok, bulan dimana Allah turunin ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat solawat turun di bulan Sa'ban, makanya banyak-banyak solawat. Besok malam udah nisfu bang, besok malam itu udah nisfu. Makanya yang malam hari ini kita ngerasa banyak salah sama orang tua kita, yang orang tuanya masih ada, ayo minta maaf dah sama orang tua. Yang orang tuanya udah kagak, doain orang tua. Karena mohon maaf, kadang kita kalau udah masuk bulan Sa'ban suka salah kaprah po. Orang tua kita dulu manggil bulan Sa'ban bukan Sa'ban bang, tapi bulan Roah namanya. Kenapa orang tua kita dulu manggil bulan Sa'ban bulan Roah? Karena bulan arwah, bulan dimana orang tua kita pada ngadain acara namanya roahan, ngirimin Fatihah buat almarhumah orang tua kita yang pulang ke rahmatullah. Bulan Sa'ban biasanya kita keluarga nih punya saudara yang udah meninggal, orang tua yang udah meninggal, nyekar ke kuburan orang tua, pada ngoret di kuburan orang tua, pacul dipanggul, pengki diseret, air kembang dibawa, ngaji dah di situ. Jangan kayak orang sono bang.
Emang tahun mau masuk Ramadan, mau masuk puasa, pacul dipanggul, pangki diseret, air kembang dibawa, ngaji kagak, Fatihah kagak, air kembang dituang di atas kuburan emaknya Bang Jia, kembung-kembung tuh emak minum air kembang. Nyampe situ kagak ngaji Bang, tibang duduk doang, nongkrong, ngomong dah, mak doain mah habis lebaran pengen hajatan ini mah ngawinin si bontot biar penter, kagak hujan tamu yang datang banyak. Itu emak kalau bisa hidup cekek tuh bocah po. Kita yang hidup yang doain orang tua yang udah kagak. Kita punya salah sama saudara, sama teman, sama tetangga. Ayo kelar dari sini kita minta maaf. Karena kadang hidup bermasyarakat punya banyak salah, banyak dosa. Rumah tangga, empok minta maaf sama suami, suami minta maaf juga sama istri. Karena rumah tangga mah banyak salah. Kadang kan suami istri minta maaf lebaran doang Bang. Kelar sembahyang id, nyampe rumah, udah laki baru lagi buka pintu, assalamualaikum, bini wak-wakan, Bang maafin Bang ya, saya banyak buat salah sama abang ini Bang. Kadang kalau abang mandi, Bang celana saya geradain Bang, nyari-nyari duit sisa Bang. Kalau bercanda itu Bang, abang saya dodogin apa bengek Bang, ya Allah Bang. Pagi nangis, sore beras habis, berantem lagi gue. Udah Bang, beras habis, ini lu kemana ke nyari duit sono no, kerja ke ngojek sono no, berantem lagi baik. Dosa kita banyak, makanya ayo di tempat yang baik bareng orang-orang yang baik, kita hiasi lisan kita dengan kalimat-kalimat yang baik. Kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tua muda ayo ngaji, jangan betah di depan TV, apalagi sambil selfie langsung di-upload ke FB. Salat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diajak ngaji banyak alasan, tapi sering jalan-jalan. Paling seneng kalau dangdutan, apalagi nonton jaipongan. Salat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ya Rasulullah. Allahul kafi rabbunal qasadanal wajadanal likulil kapanal wan ni'mal alhamdu. Allahul kafi ya, anaknya mau lancar, emaknya pi doang. Ya Allah, ini ya sini udah malam jam 11, takutnya kita ada patroli atau bagaimana, keadaan lagi begini, pengen lama-lama ya Uman, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, tingkah laku yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau emang pengen ceramah saya lagi, ya nanti kan murid tuh ya, kalau emang ntar murid mantah gitu aja ya. Pokoknya kalau emang tadi musola murid nyari pencerahan ntar gini itu aja ya. Pokoknya ntar kan Ustaz banyak tuh sekiranya ntar ada pencerahan ntar gitu dah ya. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dracula giginya patah, kuntilanak patah hati. Kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada nenek-nenek telanjang apakah yang akan terjadi? Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.
Jazakallah khair. Terima kasih sampaikan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Kamaluddin yang telah banyak mengisahkan dan mengisyaratkan buat kita semua. Mudah-mudahan kisah-kisah yang beliau sampaikan membukakan pintu hati kita agar kita terbuka, agar kita lebih tambah cinta lagi baik kepada kedua orang tua, terlebih-lebih kepada Allah dan Rasulnya. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon jangan bubar dahulu karena acara belum ditutup dengan pembacaan doa. Bapak hadirin jemaah yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya marilah bersama kita sempurnakan acara kita dengan pembacaan doa. Untuk doa kami mohonkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Had Salim Khan, berkenan beliau untuk menutup acara ini. Kepada Al-Mukarram Ustaz Salim Khan kami persilakan. Gak ada. Gak ada apaan tuh? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wal maulana Muhammadin wa sallim wa radiyallahu ta'ala anhu sahabati rasulillahi ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa jami sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka an taghfira dhunubana wa tasi'a arzaqana wa taftaha lana jami'a abwaaba khairatika fid dunyana wa ukhrana wa tuballighu jami'a maqasid dana wa man nawayna min niyatin salihah. Allahumma antarzuqna rizqan halalan wasi'an tayyiban mubarakan. Allahumma barik lana fi hayatina wa mamatina wa amitna ala husnil khatimah ba'da tiwalil umuri fi ta'ati wa ta'atika rasulika ya ilahana ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Jemaah hadirin sekalian, alhamdulillah setelah dikhtimkan dengan pembacaan doa maka usai sudah acara peringatan Maulid, peringatan Isra wal Mi'raj baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diselenggarakan oleh saudara Amri dan rekan-rekan di Masalah Al Hidayah. Mudah-mudahan dari awal hingga akhir mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala